Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang saya hormati dosen pengampu pengantar studi Islam, yaitu Bapak Fakih Ali Syariati. Tak lupa juga teman-teman saya yang saya cinta sayangi. Terlebih dahulu saya ingin memperkenalkan diri saya. Perkenalkan, nama saya Irma Nurul Aini dari Kaprodi Ekonomi Syariah kelas A. Baik, di sini saya akan membahas tentang isu kontemporer studi Islam, Islam liberal. Islam liberal mempunyai makna kebebasan tanpa batas, atau bahkan disetarakan dengan sikap permisif, bisa juga disebut dengan ibahiyah. Nah, ibahiyah itu sendiri mempunyai sikap menolerir setiap hal tanpa mengenal batas yang pasti. Cara pandang seperti itu, Islam liberal dipandang sebagai ancaman terhadap keberagaman yang sudah terlembaga. Dalam Islam, persoalan perbatasan antara mana yang boleh dan mana yang tidak boleh menempati kedudukan yang sentral. Setiap Islam selalu peduli dengan apa yang dia kerjakan. Apakah perbuatan itu boleh atau tidak? Inilah yang kemudian melahirkan suatu bidang kajian yang sangat kaya dan meninggalkan ribuan literatur yang canggih, yaitu bidang fikih. Setiap pembicaraan tentang hukum selalu saja merujuk kepada fikih. Ketika muncul diskusi yang ramai tentang hukum Islam, maka fikih menjadi fokus perhatian. Sebab dalam fikihlah sebagian besar hukum dirumuskan dalam diskusi-diskusi tersebut. Tekanan diberikan kepada kewajiban, yaitu kewajiban muslim terhadap Allah, sesama manusia, dan dirinya sendiri. Liberal muncul untuk menyeimbangkan neraca antara bahasa kewajiban dengan kebebasan atau hak. Tujuan pokok dari agama adalah mengangkat martabat kemanusiaan. Fokus pertama dalam agama adalah manusia itu sendiri, bukan semata-mata Tuhan. Suatu kesalahan besar anggapan bahwa tugas pokok manusia adalah menyembah Tuhan. Pandangan ini bersumber dari pemahaman yang salah atas ayat "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun", yang artinya, dan hendaklah aku ciptakan manusia kecuali untuk menyembahku. Pandangan mengenai manusia sebagai Prometheus yang berseteru dengan Tuhan hanyalah ada dalam mitos Yunani kuno. Prometheus versi Islam adalah Prometheus yang kalah oleh kehendak Tuhan. Ini jelas suatu citraan yang tidak sesuai dengan semangat Islam. Isu kontemporer adalah sebuah isu yang lahir dan berkembang pada saat berakhirnya Perang Dingin pada tahun 1990-an. Isu ini lahir dikarenakan bentuk baru dari suatu ancaman dan pengamanan yang mengalami transformasi sejak berakhirnya dan biasa juga disebut dengan New Agenda atau agenda baru. Hubungan antara Islam dan negara pada abad ke-7 munculnya pemikiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang intinya tentang Piagam Madinah. Salah satu contoh dari Piagam Madinah itu tidak ditemukannya kata Islam di dalamnya. Dalam kotaknya ada dua posisi agama antara negara, yaitu satu, agama tidak mendapat tempat yang sama sekali dalam kehidupan bernegara. Yang kedua, agama terpisah dari negaranya. Baik, kesimpulan dari penjelasan saya tadi, isu kontemporer yang lahir berkembang pada saat berakhirnya Perang Dingin pada tahun 1990-an lahir karena bentuk baru dari suatu ancaman dan pengamanan yang mengalami transformasi sejak berakhirnya agenda baru. Terus pemikiran teologis yang mendapatkan momentum dan juga reaksi keras dari kalangan yang disebut fundamental. Baik, demikian presentasi saya barusan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Islam liberal mempunyai makna kebebasan tanpa batas, atau bahkan disetarakan dengan sikap primitif. Pokok manusia adalah menyembah Tuhan. Pandangan ini bersumber dari pemahaman fokus pertama dalam agama adalah manusia itu sendiri. Bukan aku apa sih? Baik, kesimpulan dari penjelasan saya tadi, isu kontemporer adalah isu yang lahir dan berkembang pada suatu Baik, demikian penjelasan Demikian penjelasan saya barusan. Mohon maaf jika ada kesalahan kata yang disengaja maupun tidak disengaja. Wabillahi taufiq wal hidayah.